aku lagi bersama dengan Amanda, Sesa, Caca. Nah, karena tadi ternyata pada saat kita ngejar nih dengan Bunda, ya, katanya kamu pergi sama dulu. Kita udah bikin kehebohan tadi di sana. Nah, kebetulan nih kemarin kan nih Cah, pada saat kita lagi mau diskusi ya kan janjian yang awal tuh sama aku, tapi karena akhirnya aku ada di rumahnya Bunda Maya, terputus deh kita nggak bisa ngobrol. Nah, oke, sekarang ada waktu nih untuk bisa ngobrol sama Caca. Nah, kemarin sebenarnya itu bukan kita sharing aja ya, nggak konseling. Nanti kalau konseling habis dia sharing, barulah kita akan melakukan healing atau konseling khusus untuk pembahasan yang lain. Tapi Caca mau sharing nih, tadi juga udah sempat diskusi bahwa dia mau sharing tentang masalah bullying oleh para netizen gitu. Nah, Cak, gimana sih? Emang banyak ya? Kamu sering denger akhir-akhir ini banyak netizen yang ngetik DM atau komen-komen negatif gitu? Lumayan banyak sih, karena yang kemarin itu jadi banyak banget yang nge-kontak aku lewat komen YouTube, lewat DM, bahkan ada yang nyampe ke komen Instagram aku juga. Gitu. Ya ngomong yang nggak baik gitu. Oke, nah perasaan kamu apa sih pada saat kamu dapetin komen kayak gitu? Perasaan aku waktu aku pertama baca sih pastinya sedih kan. Tapi karena banyak tuh waktu itu kan aku bacain, tapi lama-lama kayak cuma ngerasa oh jadi ini yang mereka pikir tentang aku gitu. Jadi lebih self aware aja sih. Terus pertama-tamanya emang sedih banget karena sebenarnya kan kayak jadi mereka itu ngertinya kayak salah gitu, beda dari yang salah persepsi. Jadi kayak aku nggak bisa jelasin ke mereka satu-satu, jadi aku merasa sedih aja, kayak kependem sendiri. Oke, nah itu dia perasaannya sedih karena tidak seperti itu yang kalian aslinya yang kalian tuduhkan gitu loh. Ini bagi netizen julid ya, yang WhatsApp seperti ini loh perasaan dari tokoh idola atau misalnya public figure. Nah, berarti perasaan sedih. Terus solusinya apa sehingga kamu bisa recovery? Solusinya ya aku mikir aja kalau mereka itu kan nggak kenal aku lebih dalam lagi. Jadi mereka cuma lihat luarnya doang. Jadi kayaknya itu umum aja bagi mereka untuk judge luarnya doang. Tapi menurut aku ya nggak apa-apa karena mereka nggak tahu aslinya. Jadi mereka cuma taunya itu yang luarnya doang. Jadi mereka nggak begitu ngerti kan. Jadi ya mungkin mereka udah ngejudge macem-macem awalnya. Jadi ya. Oke, nah berarti kamu bisa mengatasi ya? Iya. Nggak apa-apa setelah kamu mereframe pemikiran kamu. Nah terus pada saat kesedihan kamu cerita sama siapa biasanya selama ini? Aku cerita ke mama, cerita ke teman aku. Jadi orang-orang terdekat aku aja sih. Oke, nah berarti cerita sama mama. Terus kalau udah cerita sama mama, perasaannya gimana? Lebih lega sih, soalnya mama kan juga ngerasain kalau misalkan aku dibully, mami juga ngerasa sedih juga kan. Jadi ya we're all in this together lah istilahnya, jadi tetap nge-support aku juga. Oke, nah setelah reda gitu apalagi selain sharing sama mama? Berarti sama mami, berarti sama ini ya, sama teman tadi Mas Sahabat? Iya, sama teman juga, cerita-cerita aja sih, dia juga nge-support aku, nge-comfort aku. Nah, kan sekarang ini kondisi lagi kita berada di rumah nih kan gitu kan. Nah, pada waktu kamu mau sharing itu artinya kamu komunikasi melalui apa? Video call sih. Oke, video call. Iya. Nah, sehari berapa kali tuh kalau video call? Sama temen. Nah, sehari sekali aja sih, atau nggak kalau pengen cerita banget gitu. Kalau misalkan udah males ngetik atau nggak pengen cerita panjang lebar ya video call aja. Kalau nggak sih kita chattingan biasa. Oke, selain mama, temen, apalagi cara kamu merilekskan apabila ada pemikiran? Ada pemikiran atau tekanan tadi dari netizen itu? Nge-distract aja, nge-distract myself dengan cari kegiatan baru kayak misalkan aku nyanyi-nyanyi, aku nonton film gitu aja sih. Nah, biar nggak terlalu mikirin komenan itu. Terus kamu ada nggak misalnya alternatif lain, misalnya karena orang itu komenin ke kamu terus kamu malah posting sesuatu hal yang lain gitu loh untuk memberikan penjelasan? Enggak sih, aku nggak kayak gitu. Tapi kemarin sempat aku bikin video yang udah klarifikasi dan macam-macam itu, jadi biar diperjelas aja. Netizen. Jadi kamu nggak balasin satu persatu ya? Enggak sih. Terus kamu misalnya sama mereka yang ngejahatin kamu apa kamu maafkan mereka nih? Pastinya memaafkan sih, soalnya kan mereka juga cuma orang-orang biasa yang soalnya jujur aku juga pasti pernah ngerasa pernah di posisi mereka kayak ngejudge orang pada awalnya gitu, pasti aku pernah
Jadi aku juga ngerti perasaan mereka gitu. Nah, oke. Biasanya kalau kamu dulu tuh lagi tuh ngejat siapa? Artis Korea? Pastinya mungkin kayak selebriti gitu, tapi ya oke. aku cuma mikir iya apaan sih ini orang gitu Iya. doang, tapi nggak sampai kayak komen Komen cuma dalam ya? hati doang sih. Nah, kalau sampai dia komen kayak gitu, ternyata tuh perasaannya seperti itu ya yang kamu rasain ya. Bisa jadi. Nah, kalau kamu udah bisa merasakan seperti itu, kamu bakal pengen lagi nggak komenin orang lain? Enggak sih, karena Enggak. aku bakalan ngerti orang itu kan juga punya perasaan, jadi aku nggak mau nyakitin perasaan mereka gitu. Itu namanya empati. Jadi gambarannya kalau misalnya nih ada orang yang menjustifikasi orang lain tapi dia tidak paham nih gitu kan, berarti sebenarnya tanpa disadari netizen yang julid ini itu adalah refleksi dirinya loh. Nah gitu loh, jadi nih guys, kalau kalian misalnya ngelihat ada artis kalian nggak setuju terus kalian bully, komen kan banyak ya beberapa kasus yang terjadi kan. Iya. Ada artis A tiba-tiba katanya diisukan beginilah, isunya begini, terus komennya negatif gitu loh. Itu tanpa disadari merefleksikan kepribadiannya dia gitu loh. Jadi kalau misalnya ada netizen yang ngomongnya negatif, berarti dianya negatif. Nah ini buat kalian. Nah apabila kalian misalnya ngebicarain orang lain, itu juga akan kembali ke diri sendiri. Karena itu refleksi kan. Jadi misalnya ngomongin si A, ternyata tuh jelek banget sih gini, itu akan kembali ke diri sendiri gitu. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, it's come back to you. Nah seperti itu makanya kita harus bijak gitu loh. Nah kemudian juga pada saat orang komen kan orang lain juga bisa ngeliat kepribadiannya. Iya. Ya kan kalau ada orang lain. Nah kalau saya selaku psikolog, apabila saya melihat nih ada satu komen negatif menggambarkan kepribadiannya, itu kan berarti kita udah bisa nilai ini orang selalu yang mengomenin. Ya sebenarnya sih buat para kalau misalnya kamu gak kuat lagi nih, ya kamu bisa blok sih sebenarnya gitu kan. Kita punya hak untuk melakukan blok tersebut. Dan kalau kamu di blok, kamu jangan komplain. Kenapa? Karena tadi biar bagaimanapun idola tersebut kan juga punya perasaan gitu loh. Nah, kalau saya juga misalnya pada saat sebagai psikolog nih, kalau ada orang yang posting negatif, ngejelekin artis tersebut, kemudian namanya ada, aku lagi rekrut karyawan atau aku lagi pemilihan putri-putrian, jadi aku sering kan jadi psikolog Putri Indonesia, psikolognya Abang None Jakarta gitu kan. Kita semua cek loh media sosialnya. Itu jangan salah loh. Jadi kalau kamu kerja itu semua psikolog itu akan ngecek media sosial kamu. Jadi kalau kamu negatif akan mempengaruhi terhadap gambaran kepribadian kamu gitu. Jadi dampaknya ada untuk netizen julid, dan selain itu juga secara agama kan juga dosa ya. Iya. Apa sih namanya, nyebarin aib, ngomongin orang, ya fitnah orang, itu dampaknya sangat luar biasa. Ya moga-moga diskusi kita ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian semua ya, dan kamu tetap semangat dan Makasih Tante. ya tetap semangat, tetap berprestasi gitu kan, karena kan masih banyak banget perjalanannya. Caca sekarang umurnya berapa? Aku 17 tahun. Tuh 17 tahun, jadi masih mau berprestasi. Dan kamu hobinya apa? Nyanyi. Nah, kalau masih nyanyi, ngarang lagu juga ya? Iya. Nah, ngarang lagu. Jadi masih bisa berprestasi terhadap nyanyinya, ngarang lagu dan banyak hal. Tapi by the way, anyway, kita ini ada di ruangan. Aku kok dari tadi serem ya, Ca? Iya, ini ruangan senjata papi aku. Ya ampun, Ca, ini banyak banget, Ca. Ini papi kok bisa sih, Ca, ngumpulin senjata kayak begini, Ca? Makanya udah agak lama banget sih dari aku kecil juga. Pertamanya cuma senapan doang, terus lama-lama langsung seruangan kayak gini. Kamu saban hari ngeliat papi tuh kalau beli senjata satu persatu dong. Iya, satu-satu tiba-tiba udah kayak gini. Ini guys, kalau kalian lihat guys, ini lengkap banget. Terus kamu sendiri juga suka nembak? Enggak juga sih, tapi papi sering ngajakin, tapi aku kadang-kadang suka males, tapi tadi baru aja Oke. ikut nembak. Dan kenapa kamu mau nembak? Tadi belajar nembak? Iseng aja sih, soalnya kan penasaran sebenarnya seseru apa sih, dan ternyata seru banget. Seru banget ya? Oke, berarti lain kali aku mau latihan Boleh, juga ayo. ya kan? Nah, untuk nembak itu sendiri sih sebenarnya kalau secara psikologis tuh melatih fokus, konsentrasi, ketenangan, dan juga tepat sasaran. Jadi kalau misalnya nanti mau bikin target, dia bisa lebih fokus. Dan kalau kamu disuruh nembak, padahal kamu anak cewek, itu kamu tahu alasannya sama papi? Apakah mungkin untuk proteksi diri, supaya cowok-cowok yang halu tidak mengganggu kamu? Tapi nggak pernah bilang juga sih, tapi kayak olahraga aja sih. Jadi untuk olahraga.
Oke, kamu tahu ini senjatanya dengan lengkap? Apa aja? Nggak ngerti aku tante juga. Ini pokoknya ada senapan, ada kayak katana. Katana. Ya benar lah, samurai loh. Jepang itu Itu papi beli. asli juga. Jadi pas ke Jepang beli gitu. Pernah deh kayaknya. Oke. Atau pesan-pesan dari luar negeri gitu. Ya ampun serem banget, aku yang memegang aja udah serem banget dah. Ya ampun, terus sepatu-sepatunya juga ya, semuanya tentara. Ya kayak papi terobses ya. Iya, katanya waktu kecil tuh hobi apa? Cita-citanya pengen jadi tentara, tapi nggak kesampaian. Jadi koleksi Itu alasannya. Kenapa foto-fotonya nanti kalau kalian lihat nih foto-foto teh boleh di tag ya, boleh di shoot ya. Foto-fotonya itu gambar tentara semua. Berarti Mas Porto ya pengen jadi tentara nggak kesampaian. Itu alasannya sering ke hutan ya? Iya bisa jadi ya. Kamu sering diajak ke hutan gak sih? Enggak sih, tapi biasa sama temen-temennya gitu. Oke. Kamu nggak pernah mau ke hutan? Enggak. Kenapa? Takut nyasar nanti. Terus mama ikutan nggak? Enggak. Aku sama mama di rumah aja. Oke. Jadi suka kalau ke hutan ngapain sih, berburu atau apa? Berburu sih biasanya papi. Oke, sama temen-temennya. Oke, Ca, pada saat kamu nembak tadi, ternyata kamu merasakan keseruan. Serunya itu apa sih? Bisa ceritain nggak sih? Apa ya? Jadi pertama-tamanya kan waktu dengar suara tembakan kan kayak kenceng banget kan, kaget. Terus pas nyoba sendiri itu jadi lebih nggak kaget karena kita tahu kan kapan nembaknya gitu. Nah, habisnya serunya itu pengen ngejar sasarannya itu loh, kan targetnya di tengah-tengah banget tuh. Nah, dari awal tuh kayak ketagihan, pengen banget nih, pokoknya sampai tengah gitu. Jadi ngejar sasaran aja sih, tapi seru banget karena bisa ngelatih fokusnya yang tadi itu gitu. Pas lagi udah berhasil nembak tepat sasaran, perasaannya apa? Rasanya seneng banget sih, walaupun kayak biasa aja tapi kayak seneng banget. Soalnya kan agak susah gitu, tapi kalau udah kena ya. Iya. Nah sekarang gini, serem gak sih cowok tuh deketin kamu? Serem. Bisa nembak loh, keren loh. Nah, ini memberikan gambaran nih buat cowok-cowok ya yang macem-macem sama Manda ya, dia bisa nembak loh, jadinya nggak bisa macem-macem. Nah, oke, kamu pada saat nembak itu targetnya sehingga bisa tepat sasaran. Perasaan kamu kayak nembak siapa? Orang jahat, netizen julid. Oke, nah tuh ya. Oh. Jadi ya dia langsung introspeksi, dia langsung istighfar loh. Tapi tadi kan itu adalah pelampiasan emosi yang dikeluarkan gitu kan, karena kesel dan itu dengan olahraga menembak ini sendiri gitu. Jadi akhirnya bisa tersalurkan. Kamu nggak olahraga tinju juga nggak kan? Enggak, boxing nggak kan? Kalau boxing juga bisa jadi alternatif. Iya sih. Taruh mukanya itu kan ada sak-sak tuh. Kamu taruh mukanya kamu cocokin. Aduh. Kan juga nanti kali ya. Kayaknya jangan-jangan sama yang kemarin nih. Siapa kan? Iya kemarin nih kamu taruh mukanya pakai sak-sak jujur. Ya Aduh, ya kan dari gambaran ekspresinya sih kayaknya perlu digali. Terus kipas-kipas nih. Aduh ya Allah. Hah? Ini kayaknya yang kemarin, nanti aku perlu ketemu nih. Beneran deh, apa yang telah kamu lakukan sehingga menyakiti perasaannya mau nembak. Aduh, beneran nih. Ca, ya kan bener kan ngaku kan? Enggak, tapi nunduk. Aku salah, nggak apa-apa kok. Ini kan artinya perasaan dan kemudian juga ada kekesalan. Dan tapi it's okay lah, artinya kan sudah masa lalu ya. Tinggal melihat ke masa depan. Kan kemarin udah sempet jalan nih, ada bikin konten ya, gitu kan, udah kenal lah Billy seperti ketemu lah sama Billy. Gambaran kepribadian Billy gimana sih sebenarnya? Apa ya? Bingung deh kalau ngejelasin apa ngedeskripsi orang. Billy baik, udah kayak anggap aku kakak sendiri aja, ya gitu sih. Baik banget malah. Baik banget selalu ya. support aku. Kan kemarin itu ada yang kemarin jahat, tapi dia tetap kayak ya udah nggak usah dipikirin gitu. Tetap nge-support aku. Oke. Baik banget sih. Ya kepribadiannya baik dan asik ya. Iya. Ya. Oke. Nah kalau misalnya sekarang Dul, itu gimana sih gambaran kepribadiannya? Baik. Kamu nunduk ke bawah kok? Enggak kok. Aduh, Nanda, aku jadi bingung. Tuh lihat tuh. Dul gimana Dul? Aduh, baik juga. Tapi kok baiknya kamu nggak? Kenapa kepala kamu begitu tepuk-tepuk? Hah? Baik banget. Terus? Kenapa saya deg-degan sih? Kenapa nggak deg-degan sih? Ngarangin
ngurangin lagu buat kamu kemarin. Hebat banget sih belum. Iya kan? Banget. Ketemu kamu langsung bisa main piano. Keren banget. Terus Makanya aku cara- pengen nanti diajarin main piano gitu. Cie. Kecil. Mukanya merah. Lihat nggak sih guys mukanya? Ya Allah, lucu banget sih anak 17 tahun ini ya. Ya tapi kan ini namanya menggambarkan ya, deskripsi dari gambaran kepribadiannya ya kan. Terus punya mama yang juri paling tegas di Indonesian Idol, rasanya seperti apa ya? Aduh, belum di. Kamu belum daftar, belum daftar ini. Sih belum merasakan. Bunda Maya kan orang yang punya pengalaman di industri musik, bener kan ya? Betul. Kamu juga, dan dia adalah pengarang lagu gitu. Kemudian juga punya pengalaman yang luar biasa mengorbitkan orang-orang menjadi hebat gitu kan. Nah sekarang ini kemarin kan sempat ketemu sama Bunda dan Bunda langsung kasih feedback tuh. Iya. Perasaan kamu gimana tuh? Pastinya senang sih, soalnya kan di feedbackin orang yang benar-benar berpengalaman ya pasti bakalan ngaruh banget kalau misalkan aku ikutin. Ya pastinya bakalan bantu aku banget sih. Takut aja dia apa-apain. Bunda, lihat nih, kamu nih takut dia apa ini gimana tuh? Tegas juga kan benar Ya. tahu. Tapi pastinya sarannya pasti bermeaningful banget sih. Iya. Dia kalau ngomong tuh saklek, jadi kalau ngomong tuh bener. Tak, kamu kayak bisa butuh waktu sekian lama. Kamu butuh latihan begini, konsentrasi, konsisten gitu kan. Iya kayak gitu. Nah hasilnya kayak si Dul itu deh gitu kan, dia bisa. Nah kira-kira nih kamu lagi kolaborasi ya, bisa dibilang kolaborasi sama Dul. Nah kemudian kamu juga kemarin sempat nyiptain syair, gue juga sempat mainin musiknya. Ada nggak rencana-rencana kalian berdua tuh? Bisa jadi kalau misalkan ada waktunya ya. Ih, penasaran. Nanti Bunda yang akan ngarahin. Gimana rasanya tuh ya? Oke, untuk bisa ngerasain lebih lanjut lagi, tapi masih mau ketemu kan sama Amadul? Masih ya, masih mau ketemu. Karena orangnya seru ya. Seru. Cie. Oke, lihat tuh gayanya langsung bolak-balik kaki ditutup, dibuka. Nggak bisa diem. Alah, karena kamu mau bahas dulu. Aduh, penasaran kan? Aku sama merah nih. Nah, sekarang Cak, kan dari udah ngeliat Dul ya, sosoknya seperti itu, dan kamu udah jalan lah kolaborasi nih. Deskripsiin dong Dul tuh kalau lagu tuh seperti apa sih? Gimana deskripsiin tuh? Lagu, dalam lagu tuh seperti apa sih? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Dul, sosok Dul, kepribadian dideskripsiin lagu. Karena kalau aku nanya kepribadian kamu jelasin, kamu agak latar belakang kamu tuh lebih senang ke musik. Jadi aku harus menggambarkan. Dia tuh lagu-lagu jenis lagunya sih kayak oldies gitu. Oldies yang melo-melo kayaknya. Oke. Kan dia kan puitis gitu. Oh iya, puitis. Kamu kenal baik. Contohnya apa, Cak? Contohnya, aduh apa? aku nggak tahu kalau lagu gitu. Apa ya? Contohnya yang kamu sering denger kayak apa satu gitu. Dia itu sosok kepribadian cocoknya kayak musik itu tuh. Freddie Mercury. Soalnya beda banget gitu loh. Aku tuh lebih ke musik yang sekarang-sekarang, Pop. yang modern pop gitu. Bunda pop banget Bunda. Iya ya. Nah kalau dia kan lebih ke apa ya? Queen. Yang Love of my life. bisa jadi tuh. Iya. Enggak. Salah ngomong. Udah salah ngomong. Love of my life. Coba jadiin. Aku suka banget lagu itu. Oh my goodness. Aduh kayak gitu. Aku suka lagunya. Oke, nah gitu gambarannya ya guys. Thank you loh Nanda udah sharing ya ampun. Dan akunya terima kasih dapat vitamin B. Tahu nggak vitamin B itu Apa apa? tuh vitamin B? Vitamin bahagia. Biar kalian biasanya aku selalu reaction terhadap Atta ya, Halilintar sama Aurel. Nah guys, aku
aku dapat ide baru nih untuk bisa di reaction karena kita akan mendapatkan mama se-Indonesia. Ayo segera ya bergabung untuk follow dan mengetahui bagaimana aktivitas mereka berdua. Oke? Selalu YouTube aku. Sampai ketemu lagi. Oh iya, jangan lupa like, Comment, subscribe. Oke, bye bye.